Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu berkumpul di ruangan kelas 1 dalam acara komunitas belajar SD Negeri 1 Bancar, indahnya berefleksi dan berbagi. Ya, kita akan berbagi praktek baik. Di sini izinkan saya untuk memaparkan program yang saya buat. Nggih. Ya, bakar pedal. Bahagia dan bugar dengan permainan tradisional. Ya. Latar belakang dari program yang saya buat adalah yang pertama, pendidikan gerak atau movement education adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani atau physical education dalam konteks pendidikan di Indonesia yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Jadi pendidikan jasmani itu kita mengutamakan pendidikan gerak, bagaimana anak mau bergerak, bagaimana anak mau aktif dalam berkegiatan. Jadi tujuannya bukan untuk mencari prestasi atau jadi atlet dalam pendidikan PJOK. Ya. Kemudian peserta didik masuk dalam kategori generasi Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagaimana informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai tradisi luhur Indonesia. Bila mereka terus terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur. Ya. Dari sini kita akan mengenalkan kembali permainan-permainan tradisional yang sudah semakin punah nggih Bapak Ibu, karena tergantikan oleh gadget. Mereka bermainnya dengan game yang ada di HP seperti itu. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan PJOK karena merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik maupun psikis, keterampilan motorik, pengetahuan, dan penghayatan nilai-nilai serta pembentukan pola hidup sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran PJOK dapat membantu anak dalam bersosialisasi. Selain itu, bermain juga sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Nah, ini kembali ke tadi bermain. Ya. Dulu kita waktu kecil diopiak-opiaki orang tua untuk pulang, untuk segera pulang karena kita bermain di luar. Tapi sekarang kita ngopiak-ngopiaki, ayo dolanan nang jaba aja nang kamar HP-an baik. Nggih napa mboten? Nggih. Nah, ini latar belakang yang program yang saya buat. Kemudian, tujuan program. Yang pertama, mengembangkan keterampilan fisik dan kesehatan. Ya, visinya menciptakan peserta didik yang sehat, bugar, aktif melalui kegiatan fisik yang menyenangkan dan beragam. Capaiannya, peserta didik dapat melakukan berbagai jenis aktivitas fisik dan teknik yang benar dengan memahami pentingnya kesehatan. Kemudian langkah-langkahnya, melakukan survei minat peserta didik terkait jenis olahraga yang ingin diikuti. Yang kedua, merancang dan melaksanakan berbagai jenis olahraga berdasarkan hasil survei. Yang ketiga, mengadakan sesi pelatihan teknik dasar dan lanjutan untuk setiap jenis olahraga.
Dari langkah-langkah itu hasil yang diharapkan adalah peserta didik menunjukkan peningkatan keterampilan fisik dan pengetahuan pemahaman mengenai kesehatan. Tujuan yang kedua, mendorong partisipasi aktif dan kepemimpinan. Visinya menumbuhkan sikap proaktif dan jiwa kepemimpinan dalam diri peserta didik melalui kegiatan fisik. Capaiannya, peserta didik dapat mengambil peran aktif dalam mengorganisir dan memimpin kegiatan. Kemudian langkah-langkah, menunjuk ketua tim atau kelompok setiap jenis kegiatan olahraga, memberikan pelatihan kepemimpinan dan manajemen acara kepada peserta didik yang terpilih, kemudian mengadakan kegiatan yang memerlukan koordinasi dan kerjasama tim. Hasil yang diharapkan, peserta didik menunjukkan kemampuan memimpin dan bekerja sama dengan baik. Dari kegiatan yang program yang dibuat, nanti kita kembalikan ke anak membentuk tim, kelompok, kemudian anak yang mengorganisir kegiatan dari kepemimpinan, manajemen, kemudian dari kerjasamanya nanti di sini akan terlihat. Tujuan yang ketiga, memfasilitasi pilihan dan kreativitas peserta didik. Visinya mendorong kreativitas dan kemampuan peserta didik untuk membuat pilihan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ya. Kemudian capaiannya, peserta didik dapat merancang dan mengimplementasikan kegiatan fisik yang kreatif. Langkah-langkah mengadakan sesi diskusi untuk mencari ide-ide kegiatan fisik yang inovatif, memberikan ruang dan waktu bagi peserta didik untuk mencoba ide-ide mereka, kemudian mengadakan lomba atau kompetisi untuk kegiatan fisik yang dirancang oleh peserta didik. Hasil yang diharapkan, peserta didik menghasilkan ide-ide kreatif dan mampu mengimplementasikannya. Jadi nanti kepanitiaan seperti itu akan kita lemparkan kepada peserta didik, kemudian peserta didik berdiskusi apa saja yang mereka butuhkan, apa saja dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, struktur program, ya. Program kegiatan kokurikuler di SD Negeri 1 Bancar. Murid yang terlibat adalah kelas 1 sampai dengan kelas 6, baik laki-laki maupun perempuan. Waktu kegiatan dilaksanakan sebulan sekali. Penanggung jawab adalah kepala sekolah. Fasilitator komunitas praktisi PJOK yaitu guru PJOK. Mata pelajaran yang terlibat yaitu PJOK dan matematika. Jadi nanti dibuat seperti game. Ketika permainan tradisional itu kita laksanakan, ada game, nanti kita memecahkan soal-soal sederhana dari matematika. Kemudian mitra dalam komunitas belajar. Mitra dengan guru kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas. Kemudian peserta dan pihak lainnya yang terlibat adalah murid atau peserta didik. Aset yang dimiliki sekolah. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Lapangan atau halaman yang luas untuk melakukan permainan tradisional. Memiliki peralatan yang mendukung, diantaranya ada speaker, laptop, proyektor, juga alat olahraga lain seperti bola, kon, peluit, dan stopwatch yang dapat digunakan dalam aktivitas permainan tradisional.
Sekolah memiliki jaringan internet yang baik untuk mengembangkan dan mencari informasi permainan tradisional. Jadi nanti siswa bisa mencari permainan tradisional apa saja yang bisa dikembangkan dalam program ini. Rencana evaluasi. Evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada setiap 3 bulan sekali berupa apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan, serta melihat umpan balik dari murid apakah mereka merasa senang atau tidak dengan rangkaian permainan tradisional ini. Begitu juga dengan rekan sejawat dan orang tua murid, kita dapat melakukan survei atau mewawancarai langsung dan juga merefleksi terhadap proses yang sudah dilalui. Nah, kemungkinan tantangan program ini pastinya akan memiliki tantangan. Yang pertama, dari keterbatasan fasilitas dan alat. Ya, keterbatasan fasilitas olahraga bisa menghambat pelaksanaan kegiatan olahraga. Yang kedua, motivasi peserta didik. Tidak semua peserta didik memiliki motivasi yang sama dalam berpartisipasi kegiatan fisik. Pasti ada anak yang mojok, tidak mau bergerak seperti itu, nggih. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dengan komunitas. Kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi belajar murid. Ya. Kemudian waktu dan jadwal kegiatan. Penyesuaian jadwal kegiatan dengan jadwal sekolah dan kegiatan lain peserta didik itu bentrok. Jadi kegiatan tidak berjalan maksimal. Itu tantangan kita. Ya, terima kasih. Kombel Saban Keren, indahnya berefleksi dan berbagi. Dari program yang saya sampaikan, ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo. Nggih, Bu Anggun. Dari materi yang disampaikan di awal itu adalah yang dimaksud dengan oh ya, nggih, bakar pedal, membakar pedal kita apa? Istilahnya pedal itu kan bergerak sepeda menggunakan kaki. Nah, permainan tradisional yang akan saya angkat adalah permainan tradisional yang fokusnya pada kaki. Banyak permainan tradisional yang fokus pada kaki, yaitu antaranya boy-boyan, ada bentengan, terus ada gobak sodor, dan masih banyak yang lainnya. Jadi kenapa disebut bakar pedal? Karena kita fokusnya adalah ke kaki. Permainan tradisional yang melatih motorik otot kaki, seperti itu. Terima kasih Bu Anggun. Selanjutnya monggo. Ya. Kira-kira kapan pelaksanaannya terkait dengan sport, karena tadi dijelaskan menjelaskan spesifikasinya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lagi dalam waktu sebulan ini seperti apa? Oh, nggih. Ya, tadi saya jelaskan hanya sebulan sekali, nggih. Sebulan sekali itu saya rencananya akan ambil di hari Jumat. Ya, Jumat itu kita ada kegiatan Jumat rohani, ada Jumat sehat, nggih. Nah, di Jumat sehat itu kan kita di Minggu Ganjil. Nah, di Minggu Ganjil itu di salah satu Minggu Ganjil kita melaksanakan program bakar pedal ini. Kita laksanakan di minggu ke-1, misalnya seperti itu. Di Jumat minggu ke-1 kita laksanakan bakar pedal, kita memperkenalkan anak-anak kita dengan permainan tradisional yang sudah semakin punah, seperti itu.
Terima kasih, bisa terjawab. Oke. Ada lagi? Monggo Bapak Ibu. Cukup? Monggo. Monggo Bapak. Oke, dari Pak Kepala Sekolah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh Bu Imam berkaitan dengan aksi nyatanya yang berkaitan dengan kegiatan papan beredar kemudian dan juga dengan kegiatan ini merupakan langkah nyata di mana saat ini siswa-siswi kita yang lebih banyak duduk, tidur, diam dengan tablet Android kesayangan mereka. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan sekolah mampu memfasilitasi anak untuk lebih banyak beraktivitas. Tentunya kami sekolah akan mendukung aksi nyata yang akan diterapkan oleh Bima di Indonesia besar. Semoga apa yang nanti dilakukan oleh Bima dapat dijalankan dan akan sehingga kebugaran anak didiknya dapat meningkat dalam waktu. Itu yang dapat kami sampaikan. Selamat Bima. Kami dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Kepala Sekolah atas refleksinya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika dalam penyampaian program yang saya buat ada tutur kata yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu.